إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali melanjutkan kajian kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang disusun dari dua ucapan ulama besar ahli sunnah yang kedua-duanya dari negeri Rai sehingga nisbahnya Ar-Razi. Yang pertama Ibn Abi Hatim Ar-Razi, yang kedua Abu Zur'ah Ar-Razi, sehingga dikenal dengan Aqidah Ar-Razian, Aqidah dua imam yang dua-duanya Ar-Razi, sampai pada pembahasan tentang mizan. Wal mizanul ladzi lahu kiffatani yuzanu fihi a'malul ibad hasanuha wa sayyi'uha haqqun. Bahwa mizan, timbangan yaumul qiyamah yang ditimbang dengannya amalan-amalan saleh yang padanya ada dua kiffah, dua tangan timbangan yang ditimbang dengannya amalan-amalan para hamba yang jelek dan yang baiknya adalah hak, adalah hak kebenaran yang harus diimani, merupakan aqidah kaum muslimin. Maka disebutkan dalam syarahnya oleh Syekh Rabi' hafizahullahu ta'ala, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, wal waznu yawma idinil haqq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. Kata Allah, dan timbangan pada hari itu adalah hak. Maka siapa yang berat timbangan amalan kebaikannya, maka merekalah orang-orang yang akan mendapatkan falah. Dan siapa yang ringan timbangan amalan kebaikannya, maka merekalah orang-orang yang khasiru anfusahum, orang-orang yang merugi
yang merugikan diri-diri mereka sendiri karena apa yang mereka ingkari dari ayat-ayat kami, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 8 dan 9. Juga di dalam surat yang lain Allah sebutkan ayat-ayat yang berbicara tentang timbangan. Tentunya Allah Subhanahu wa taala tanpa timbangan pun bisa menghitung amalan para hamba. Allah katakan kafa bina hasibin, cukup bagiku sebagai penghitung, yakni menghitung amalan para hamba. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang maha adil berkehendak untuk menunjukkan keadilannya, bahwa kalian lihat sendiri, amalan baik kalian sekian dan amalan jelek kalian sekian, dan kalian lihat sendiri akan aku timbang amalan kalian. Maka diantara yang dibahas oleh para ulama tentang mizan adalah bukti keadilan Allah Subhanahu wa taala. Wal waznu yauma idzin haq. Wazn, timbangan pada hari itu adalah kebenaran, keadilan. Faman taqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Semoga kita termasuk di dalamnya. Itu orang-orang yang berat timbangan amalan kebaikannya, khususnya yang paling beratnya adalah akidah tauhid, yang sudah pernah kita sampaikan pada kajian terakhir yang lalu tentang hadis bitaqah, yang seseorang hamba dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibentangkan 99 lembar catatan dosa, yang satu lembarnya sejauh mata memandang, banyaknya, luasnya catatan dosa tersebut. Kemudian dikatakan padanya, hal angkarta minka syai'a, apakah engkau mengingkari sedikit saja dari catatan ini? Hamba tadi berkata, sungguh ya Rabb, aku tidak mengingkari sedikit pun dari semua itu. Itu adalah dosa-dosaku. Kemudian ditanya, hal laka min hasanah, apakah engkau punya hasanah? Fayuhabur rajul, maka orang ini merasa putus asa, kemudian berkata, la ya Rabb, aku enggak punya kebaikan apapun. Maka Allah katakan, ballaka hasanah wa innaka la tudlam, bahkan engkau punya kebaikan dan engkau tidak akan dizalimi, engkau akan diperlakukan secara adil. Maka dikeluarkan catatan kebaikannya. Ternyata hanya bentuk bitaqah, untuk menunjukkan kecilnya disebut bitaqah, kartu, catatan kecil bertuliskan la ilaha illallah. Artinya orang ini tidak melakukan kesyirikan, masih memiliki tauhid. Ikhwani fiddina azakumullah, orang itu dalam keadaan merasa putus asa bertanya, ma hadhil bitaqah, ma hadhis sijillat, apa bandingnya catatan kecil ini dengan sekian lembar, 99 lembar catatan dosa yang satu lembarnya sejauh mata memandang. Ma hadhil bitaqah ma hadhihi sijillat. Dijawab, innaka la tudlam, engkau tidak akan dizalimi. Maka ditimbanglah, diletakkan 99 lembar timbang catatan dosa fi kiffatin, dan diletakkan catatan kecil la ilaha illallah fi kiffah. Ini mana kiffatan, timbangan yang memiliki kiffatan. Kita tidak tahu seperti apa timbangannya. Yang pasti disebutkan dalam hadis ada kiffah, ada kiffah, ada dua kiffah. Yang satu diletakkan 99 lembar dosa, dan yang satu diletakkan satu catatan kecil bertuliskan la ilaha illallah. Ditimbang, innaka la tudlam, engkau tidak akan dizalimi. Ternyata ketika ditimbang, tashat as-sijillat wa taqulatil bitaqah, catatan-catatan dosa tadi ringan, sedangkan la ilaha illallah taqulat, berat timbangannya. Maka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam jannah. Ikhwani fillah azakumullah, wa minal ma'lumi, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa minal ma'lum, sudah diketahui bersama bahwa setiap muslim punya catatan tersebut, catatan la ilaha illallah. Tetapi beratnya belum tentu sama. Ada yang yakin, ada yang kurang yakin, ada yang sangat yakin, ada yang ragu-ragu. Maka beratnya akan berbeda-beda. Wallahu ta'ala
a'lam bis-shawab. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala, juga dalam ayat lain Allah berfirman, wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a. Kami akan letakkan timbangan-timbangan yang adil nanti yaumul qiyamah, maka tidak ada seorang pun yang dizalimi, tidak ada satu jiwa pun yang dizalimi sedikit pun. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kata Allah, walaupun sebiji darah, yakni partikel terkecil sebiji atom sekalipun, ataina biha, kami akan datangkan, kami akan timbang. Wa kafa bina hasibin, dan cukup bagi kami sebagai penghitung, kata Allah. Cukup kami yang menghitungnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini juga dalil berikutnya di dalam surat Al-Anbiya ayat 3 ayat 47 bahwa Allah menyatakan kami akan letakkan timbangan-timbangan. Dan Allah sebutkan dengan kalimat fala tudlamu nafsun syai'a, enggak ada satu jiwa pun yang didolimi. Berarti timbangan itu bukti keadilan Allah, bahwa Allah akan memperlakukan manusia dengan adil, seadil-adilnya. Ayat lainnya dalam surat Luqman ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, ya bunayya, ini menceritakan tentang Luqman yang mengatakan pada anaknya, ya bunayya, innaha intakum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawat aw fil ard ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, kata Luqman al-Hakim kepada anaknya, walaupun dosa tersebut sebiji darah, sebiji khardal, dan adanya di dalam batu sekalipun, atau di dalam langit sana, atau di atas langit sana, atau di dalam bumi, ya'ti biha, Allah akan datangkan, Allah akan hitung. Innallaha latifun khabir. Ini juga keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Perbuatan baik sebiji darah pun, perbuatan jelek sebiji darah pun akan didatangkan, dan kita akan melihat ada di mana letaknya, di timbangan kebaikan atau di timbangan kejelekan, fi kiffah yang berisi kebaikan-kebaikan atau fi kiffah yang berisi kejelekan-kejelekan. Dan kemudian Allah akan timbang dengan seadil-adilnya. Di dalam surat An-Nisa Allah juga berfirman, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah, sesungguhnya Allah tidak akan membolimi siapapun sebiji darah pun. Wa in taku hasanatan yudha'ifha, kalau itu catatan kebaikan Allah akan lipatkan. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, dan Allah akan berikan baginya pahala dari sisinya yang berlipat. Adil dan rahmat. Adil dan rahmat. Keadilannya karena Allah akan membuktikan pada kalian timbangan amalan kalian sendiri, dan kalian melihatnya. Sedangkan rahmatnya, kalau yang baik Allah lipatkan dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, sedangkan yang dosa tidak dilipatkan. Ikhwani ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka inilah bukti keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis juga disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa Allah berfirman, berarti hadis qudsi, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku, wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan kami jadikan di tengah-tengah kalian pun haram. Adzulm zulumat yaumil qiyamah. Yang namanya kezaliman akan menjadi kegelapan nanti yaumil qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala maha suci, maha adil, bersih dari sifat kezaliman. Maka Allah menyatakan haramtu dzulma ala nafsi, aku haramkan kezaliman atas diriku, kata Allah. Tidak mungkin Allah berbuat zalim. Maka sekian banyak ayat Allah menyatakan wama ana bidzallamin lil abid, sungguh aku tidak akan menzalimi hamba-hambaku. Wa ma zalamahumullah walakinnahum kanu yadhlimun. Tetapi
Mereka yang membolimi. Allah tidak mendolimi mereka. Ikhwani fillah a'azakumullah, walakin kanu anfusahum yadlimun. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi. Allah yang menciptakan dunia dan akhirat. Allah yang memiliki surga dan neraka. Hum khalquhu, mereka juga para hamba itu makhluk-makhluk Allah, milik Allah. Wahum abiduh, mereka budak-budak dan hamba-hamba Allah. Tetapi Allah tidak menzalimi mereka. Beberapa ulama menyatakan, sungguh demi Allah, kalaupun Allah berkehendak untuk menyiksa mereka seluruhnya, Allah tidak zalim. Mengapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki mereka. Wa yaf'alu fi mulkihi ma yasha. Allah melakukan pada miliknya sekehendaknya. Kalau kita berbuat kezaliman pada orang lain, itu bukan hakmu, itu milik orang, bukan milik kamu, maka kamu berbuat zalim. Bahkan kalau kamu menyakiti dirimu sendiri, itu juga zalim. Karena badanmu bukan milikmu, milik Allah Subhanahu wa taala, yang Allah melarang kamu untuk merusak dirimu. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan lemparkan dirimu pada kehancuran. Tetapi Allah melakukan pada apapun dari makhluk-makhluk ini, maka seluruh makhluk milik Allah, maka Allah bebas berbuat pada makhluknya apapun yang dikehendakinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini dikisahkan ketika Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Syifa'ul Alil, kitab khusus masalah qada dan qadar, masalah takdir, seorang ulama ahli sunnah didatangi oleh tokoh qadariyah yang mengingkari takdir. Maha suci Allah yang maha adil dan maha suci dari kezaliman. Kalimat yang betul, kalimat yang hak yang diucapkan oleh Qadariyah tadi, maha suci Allah, maha adil, yang maha adil dan tidak pernah berbuat zalim. Tetapi ahli sunnah tadi tahu kemana arahnya kalimat ini. Maka dia pun mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang maha melakukan apapun yang dikehendakinya pada kerajaannya, pada miliknya. Yang diambil ayat tentang fa'alun lima yurid. Allah maha melakukan apa yang dikehendakinya. Kemudian mulai dia berbicara, bukankah kalau Allah menakdirkan seseorang kafir kemudian disiksa dalam neraka, berarti itu tidak adil? Lihat, arahnya ternyata ke sana. Maha adil, tidak mungkin menentukan si fulan kafir kemudian disiksa. Maka ulama yang tadi yang sudah menebak arahnya pasti ke sana, berkata dengan kalimat maha suci Allah yang maha melakukan apapun pada miliknya, yang bebas melakukan apapun pada miliknya. Aku tanya pada kamu, apakah Allah berbuat pada miliknya atau pada milikmu? Diam dia. Kalau dia jawab ya pada miliknya, akan terkena ayat yang tadi, Allah maha melakukan apapun pada miliknya, tidak ada yang berhak melarang. Ditanya ulang, Allah melakukan pada siapa? Pada miliknya atau pada milikmu? Ya pada miliknya. Kalau pada miliknya, aku katakan sekali lagi, wallahu fa'alun lima yurid. Allah maha melakukan apapun sekehendaknya pada miliknya. Ikhwani fillah a'azakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, aku akan timbang. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, aku akan hitung. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, aku akan datangkan semua amal baikmu walaupun sebiji darah. Dan aku akan lihat pula, akan hitung kejelekanmu walaupun sebiji khardal. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan bahwa Allah benar-benar adil. Qala, dikatakan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal sebiji darah pun dari kebaikan, dia pasti akan melihatnya nanti dalam hisab, akan melihatnya dalam timbangan, akan melihatnya nanti ketika mereka sudah di hadapan Allah untuk dihitung amalan-amalannya. Demikian pula sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Demikian pula siapa yang beramal sebiji darah kejelekan, pasti akan melihatnya.
Ikhwani fid din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beberapa ulama menyatakan sungguh demi Allah, cukup dengan berita ini aku malu berbuat dosa. Cukup dengan berita ini aku malu untuk berbuat dosa dimanapun, walaupun dalam kesendirian, karena nanti akan ditunjukkan oleh Allah, ini dosamu. Belum bicara diampuni atau tidak, sudah malu di hadapan Allah Ta'ala. Lihat ikhwan fillah, seorang mukmin, seorang yang beriman malu ketika dikatakan nanti yaumul qiyamah enggak ada dosa sedikit pun, sebiji darah pun, kecuali nanti akan melihatnya, ini dosamu. Walaupun bisa jadi diampuni setelah itu, tapi dia sudah tunduk malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia lakukan di kesendiriannya ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adlun wa farada al-adla fi hadhihi ad-dunya 'ala al-'ibad. Allah Maha Adil dan Allah wajibkan keadilan pada hamba-hambanya. Wa kam yanharifun nas 'an hadzal manhaj. Sungguh betapa banyaknya orang yang menyimpang dari garis ini, dari jalan ini. Wa an hadhihi ad-da'wa al-haddah 'ala al-'adl. Sungguh betapa banyaknya mereka yang menyimpang dari manhaj yang adil, dari sikap yang adil, yang haddah 'ala al-'adl, yang selalu mendukung, menyuruh untuk keadilan. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Ba'atha an-nabiyyin bil 'adl wa anzala ma'ahumul kitab liyakumu bainan nas bil qist. Wa ma'a dhalika hatta al-muslimin aw katsirin minhum yatajahaluna hadzal 'adl. Allah utus nabi-nabinya dengan keadilan. Allah turunkan kitab-kitabnya agar mereka menghukumi dengan keadilan. Tetapi bersama dengan itu, masih banyak kaum muslimin yang yatajahaluna ala hadzal 'adl. Mereka bersikap bodoh atau berpura-pura bodoh tentang keadilan. Yaitu keadilan yang diajarkan dalam Quran, keadilan yang diajarkan dalam sunnah, keadilan dalam hukum-hukum Allah, keadilan dalam segala perkara, hatta fima bainal muslimin wal kuffar, walaupun antara kaum muslimin dan orang kafir. Ikhwani fillah, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Maha Adil dan memerintahkan keadilan pada hamba-hambanya. Dan dikatakan dalam sekian banyak ayat Allah turunkan Al-Quran dan kitab-kitab yang terdahulu liyahkumu bil adl, agar mereka menghukumi dengan keadilan. Nabi-nabi juga diutus dengan keadilan. Maka keadilan diajarkan dalam kitab wa sunnah. Sikap adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, sesuai porsinya, sesuai dengan hukumnya, tidak melampaui batas, tidak berlebihan. Seringkali sebagian kita kebablasan dalam membalas kebablasan, tidak adil. Dalam bersikap kebablasan, tidak adil. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, fi kullil umur, dalam segala perkara, bahkan terhadap diri sendiri. Kita makan kebanyakan, gak adil. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya dan tidak sesuai porsinya, dan kamu sakit, menyakiti dirimu sendiri, apalagi kepada orang lain. Kalau kita melakukan sesuatu yang tidak pantas pada mereka, maka itu juga zalim. Hatta fima bainal muslimina wal kuffar, hingga sampai pada hubungan antara seorang muslim dengan orang kafir. Disuruh untuk bersikap adil. Kalau memang mereka tidak mengganggu, mereka tidak menyerang, mereka tidak mengusir, maka kita tidak boleh memerangi mereka. Bahkan diancam siapa yang membunuh seorang kafir yang dhimmi atau kafir yang terikat perjanjian. Kata Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih, lam yarih raihatal jannah, enggak akan mencium bau surga. Sikap adil. Tetapi bukankah kita harus perangi mereka untuk masuk Islam? La ikraha fid din. Kita perangi mereka agar mereka mau tunduk pada agama Islam atau tunduk pada kekuasaan kaum muslimin. Setelah mereka dalam keadaan tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin, yang artinya dhimmi, atau dalam perjanjian damai dalam artian tidak saling mengganggu,
pada waktu kurun tertentu, maka kita tidak boleh melanggarnya. Ini adil. Ini adalah adil. Wa minal adli, termasuk keadilan adalah ucapan yang hak. Kalau benar dikatakan benar, kalau salah dikatakan salah. Itu juga adil. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk bainas salihina wal fujjar, la budda minal adl. Orang yang saleh dan orang yang fajir. Apakah boleh orang soleh ini mendolimi orang yang fajir, orang yang jelek, ahli maksiat? Tidak boleh. Sesuai porsinya. Nasihati dia, tegur dia, kalau nggak bisa jauhi dia, cukup. Siapa yang memerintahkan kamu untuk menghukum mereka atau membunuh mereka? Mereka tidak halal darahnya. Ayat yang mana, hadis yang mana yang membolehkan kaum muslimin menyerang kaum muslimin karena mereka katanya berbuat dosa, kemudian boleh diperangi, ditumpahkan darahnya? Ataupun ini juga kezaliman, karena bukan porsinya. La yahillu damam mri'in muslimin, tidak halal darah seorang muslim illa bi ihdas salas. Imma sayyibu zani, sudah pernah menikah berzina, maka oleh pemerintah dihukum rajam. Yang kedua, seorang yang membunuh dibunuh, an-nafsu bin nafsi, ini qisas, itu juga oleh penguasa. Yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariq lil jama'ati, yang meninggalkan agama, murtad, dan mereka-mereka yang meninggalkan jamaah kaum muslimin. Maka dosa-dosa tidak menjadikan mereka halal darahnya. I'dilu, bersikap adillah, wa aqrabu littaqwa, karena keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Lau zalamta kafiran bighairi haq, kalau engkau mendolimi orang kafir tanpa kebenaran, engkau ambil barangnya, tidak dibayar harganya, itu kezaliman. Atau engkau bunuh dia dalam keadaan dia dhimmiyan, tidak mengganggu, tidak memerangi, niscaya akan dituntut yaumul qiyamah, walaupun terhadap orang kafir. Yaqudullahu minka hadzal haq, Allah akan tuntut nanti hak tersebut yaumul qiyamah. Kenapa engkau merampas haknya orang kafir tersebut? Mengapa engkau merampas hak hidup dia? Mengapa engkau akan dituntut yaumul qiyamah? Bahkan antara hewan dengan hewan. Law natahat syatun qurana syatan jamma, sebagaimana dalam hadis-hadis yang sahih disebutkan oleh Muslim dalam sahihnya dengan sanadnya dalam kitab Al-Birr was-Silah wal Adab, disebutkan di sana ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumil qiyamah, hendaklah kalian tunaikan hak-hak manusia, jangan dizalimi, berikan hak-hak mereka agar kalian jangan nanti yaumil qiyamah dituntut yaumil qiyamah hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qurana, hingga nanti yaumil qiyamah akan dituntut kambing yang bertanduk yang menyerang kambing yang tidak bertanduk, akan dituntut yaumil qiyamah, akan dikisos. Walaupun setelah selesai kisos antar binatang tadi, Allah katakan pada mereka, kunu turaba, jadilah kalian tanah. Tegakkan keadilan, kisos. Setelah ditegakkan oleh Allah Ta'ala, Allah katakan kunu turaba, tidak ada surga, tidak ada neraka, tetapi pembalasan ada. Setelah selesai pembalasan qisas, jadilah tanah. Maka orang-orang kafir berkata, ya laitani kuntu turaba, duhai kiranya kami pun jadi tanah saja seperti binatang-binatang tadi. Walaupun tidak surga tidak mengapa, yang penting tidak neraka. Ini ikhwani fiddina azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti sikap adil itu, barakallahu fikum, hingga binatang-binatang pun akan dituntut nanti yaumul qiyamah. Law natahat syatun qurana, kalau menanduk kambing yang qurana, yang memiliki kurun, yang memiliki tanduk, menyerang syatan jamma, kambing yang tidak bertanduk, yaqtasullah minha yaumul qiyamah, Allah akan selesaikan qisasnya nanti yaumul qiyamah, sampai
tuntas keadilan, sampai sempurna keadilan. Wa huwa la yadhlim qatilan wa la yadhlimu naqiran wa la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah Subhanahu wa taala enggak akan menzalimi orang yang dibunuh tanpa sebab yang pantas untuk dibunuh. Akan dibalas oleh Allah yaumul qiyamah. Demikian pula wala yadhlim naqiran, enggak akan menzalimi sekecil apapun selekukan titik di dalam biji korma. Kalau kalian melihat biji korma mesti ada lekukan titik yang sangat kecil, mesti ada naqir namanya. Wala yadhlim mithqala dzarrah, dan juga enggak akan dizalimi sebiji darah pun. Allah berfirman, wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Kami tidak menzalimi mereka, tetapi kanu anfusahum yadhlimun, tapi mereka sendiri yang menzalimi diri mereka sendiri. Mengapa mereka tersiksa dalam neraka? Karena perbuatan mereka sendiri, karena mereka ingin masuk neraka. Kok bisa mereka ingin masuk neraka? Sudah diberitahu, ini jalan neraka, ini jalan surga. Mereka pilih jalan neraka. Siapa yang salah? La yadhlimullah ahada. Allah enggak pernah menzalimi siapapun. Wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah tidak menzalimi mereka, tapi mereka sendiri yang menzalimi diri mereka sendiri. Fa idza nufikha fis-suri fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun. Dan nanti ketika ditiupkan sangkakala, maka tidak ada lagi hubungan nasab, tidak ada lagi hubungan kekerabatan, hubungan kekeluargaan yauma idzin, pada hari itu, wala yatasaalun, dan tidak pula saling bertanya, bagaimana ya si fulan, bagaimana saudaraku, bagaimana, enggak akan.